Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi TIK yang berjudul Penegakan Hukum Nasional Terhadap Kejahatan Cyber Espionage. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 6, saya Mas Rupah dengan NIM 192200168. Saya Zafira Saskaria dengan NIM 19220406. Saya Muhammad Misbah dengan NIM 19220230. Saya Alfian Nurusna dengan NIM 19220093. Saya Wijanarko Kusuma dengan NIM 192200232. Oke, itu anggota kelompok 6. Langsung saja kita masuk ke slide presentasi. Kita masuk di pendahuluan. Jadi, perkembangan teknologi informasi di era digital membawa manfaat besar, seperti percepatan informasi, efisiensi kerja, dan kemudahan layanan publik. Namun, kemajuan ini juga meningkatkan kejahatan siber, termasuk cyber espionage, yaitu pencurian informasi rahasia melalui peretasan. Seringkali menargetkan pesaing bisnis atau lembaga yang menyimpan data penting. UNODC menilai cyber espionage sebagai ancaman serius bagi keamanan negara dan stabilitas internasional. Di Indonesia, perhatian terhadap isu ini meningkat akibat kasus kebocoran data, serangan ke sektor pemerintah, dan pencurian informasi strategis karena kompleksitasnya. Pencegahan dan penindakan membutuhkan hukum pidana yang kuat. Next. Kita masih masuk di pendahuluan, kemudian metode perbandingan hukum membantu memahami berbagai sistem hukum untuk melihat persamaan, perbedaan, dan dasar normatifnya. Sementara itu, hukum pidana siber mengatur pencegahan, penyelidikan, dan penindakan kejahatan berbasis teknologi. Kemudian regulasi penyadapan di Indonesia telah ada melalui Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999 dan Undang-Undang ITE nomor 2000 tahun 2008 yang menetapkan penyadapan sebagai tindak pidana. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi risiko tinggi terhadap cyber espionage. Kemudian penelitian ini bertujuan menilai efektivitas hukum Indonesia dan dalam menangani cyber espionage, mengidentifikasi hambatan penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi agar regulasi serta sistem penegakan hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memperkuat keamanan siber nasional. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sebagai pendekatannya. Proses penelitian dimulai dengan membaca berbagai bahan tertulis dan dokumen terkait hukum cyber serta keamanan nasional, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, dan pemikiran hukum pidana. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara kualitatif berbagai norma hukum guna mengevaluasi dan memperoleh informasi mengenai apakah hukum tersebut berlaku, jelas, dan efektif dalam menangani pelaku cyber espionage. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wijanarko. Oke, selanjutnya ada pengaturan pasal 43 berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, selain penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS yang bertugas di bidang teknologi informasi juga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ITE. Selanjutnya, penyidikan harus memperhatikan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, serta integritas data. Selanjutnya, tindak penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik dilakukan sesuai hukum acara pidana. Selanjutnya, pejabat penyidik pegawai negeri sipil, seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1, memiliki wewenang untuk menerima laporan, memanggil, dan memeriksa sanksi atau tersangka. Selanjutnya, penyidik dapat bekerjasama dengan aparat negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti
dalam mengungkapkan tindak pidana ITE. Selanjutnya, dalam penggeledahan atau penyitaan, penyidik wajib menjaga agar pelayanan umum tetap berjalan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zihar. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat menciptakan pola komunikasi baru, tetapi juga membuka peluang kejahatan cyber, termasuk penyadapan. Karena itu, diperlukan aturan pidana yang tegas sesuai pandangan Sudarto. Hukum pidana merupakan sarana untuk mengatasi kejahatan. Penelitian normatif ini menemukan bahwa ada dua regulasi utama terkait penyadapan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Yang kedua, ada Undang-Undang Telekomunikasi secara tegas melarang seluruh bentuk penyadapan melalui pasal 40 yang melindungi hak pribadi atas informasi dan komunikasi. Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan penyadapan sebagai pemasangan alat pada jaringan telekomunikasi untuk memperoleh informasi secara tidak sah. Pasal 56 juga menetapkan bahwa penyadapan merupakan tindak pidana. Yang ketiga, Undang-Undang ITE sebagai regulasi bidang teknologi informasi turut mengatur penyadapan dan membatasi penggunaan teknologi untuk melindungi hak masyarakat sesuai nilai moral agama dan keterlibatan umum. Putusan Mahkamah Agung nomor 20 peraturan undang-undang strip 14 2016 kemudian menegaskan bahwa intersepsi hanya boleh dilakukan secara sah untuk kepentingan penegakan hukum agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 5 Undang-Undang ITE. Yang terakhir, penyidikan tindak pidana siber berdasarkan Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa proses penyidikan harus mengikuti hukum acara pidana yang berlaku serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang ITE. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Misbah. Berikutnya adalah kesimpulannya. Dalam kesimpulan ini terungkap bahwa penerapan hukum terhadap kejahatan cyber espionage di Indonesia masih menghadapi beberapa kesulitan. Kelemahan dalam penegakan hukum dan kerangka regulasi ini secara fundamental menimbulkan ancaman strategis terhadap kedaulatan negara dan stabilitas ekonomi nasional, terutama mengingat lintas batas universal dari kejahatan cyber espionage. Oleh karena itu, reformasi hukum harus diarahkan pada pembentukan regulasi cyber yang lebih komprehensif, dinamis, dan spesifik, yang tidak hanya bergantung pada Undang-Undang ITE, tetapi juga mengintegrasikan standar hukum internasional dan memperkuat mekanisme yurisdiksi sehingga diperlukan langkah nyata untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pejabat hukum serta kerjasama antar sektor antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil agar tantangan ini dapat diatasi secara efektif. Ya, selanjutnya kita masuk ke referensi. Jadi ini beberapa referensi yang kita ambil untuk pembuatan jurnal kita. Next. Kemudian ini ada profil penulis, yaitu profil dari anggota kelompok kami. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.